Ruangan bagian akuntansi PT Emoh Rugi mengalami musibah kebakaran, namun beberapa dokumen dan catatan produksinya berhasil diselamatkan. CEO perusahaan meminta Anda membantu Chief Accountant-nya untuk membenahi dan merekonstruksi sebagian catatan akuntansinya. Adapun beberapa informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Rekapitulasi job cost sheet posisi tanggal 1 Oktober 2020, berarti ini satu awan, di dalam kertas kerja staff cost accountant perusahaan menunjukkan data sebagai berikut. Ada 4 job, 1004 sampai 107, di mana statusnya 3 belum selesai dan 1 selesai, dan ada data mengenai bahan baku, upah langsung, dan FUH. Selanjutnya terdapat sebagian dokumen data pemakaian bahan baku dan penggunaan tenaga kerja atas job-job yang dikerjakan selama bulan Oktober 2020 sebagai berikut. Ada nomor job, ada penggunaan bahan baku, dan ada jam upah langsung, jam kerja upah langsung. Ada job 101, 1002, 1005, dan 1006. Hasil pemeriksaan saldo akhir persediaan produk jadi di tanggal 31 Oktober 2020 menunjukkan adanya barang job nomor 1003 dan 1004 dengan data pemakaian bahan baku dan upah langsung sebagai berikut. Nomor job, bahan baku, dan upah langsung ada datanya. Sedangkan saldo material tanggal 1 Oktober 2020 adalah 1050 kg dengan harga $5 per kilogram. Pengiriman produk jadi yang telah dilakukan oleh bagian gudang adalah untuk produk job nomor 1002, 1006, dan 1007. Selain itu, dijumpai barang cacat atau spoilage yang berasal dari job 1005 dan 1006 dengan karakteristik kerusakan yang hanya dapat diatribusikan ke masing-masing job tersebut, masing-masing bernilai $8,75 dan 62,50. Catatan rework atau pengerjaan kembali barang-barang spoilage atau barang cacat atas job-job yang ada menunjukkan informasi rework yang dikerjakan untuk job 1001 dan 1002. Dengan rincian, ada data bahan baku dan upah langsung untuk masing-masing job tersebut. Informasi lainnya yang diperoleh untuk transaksi selama bulan Oktober adalah sebagai berikut. Tarif upah tenaga kerja langsung $20 per jam. Perusahaan membeli material sejumlah 4.400 kg dengan harga $5 per kilogram. Total pembayaran upah tenaga kerja tidak langsung dilakukan secara tunai sejumlah $1.100. Pembayaran sewa untuk pemakaian mesin bulan Oktober 2020 dilakukan secara tunai sebesar $800. Pemakaian material sebagai bahan tidak langsung berjumlah 1.116 kg. Perusahaan hanya membuat satu akun material untuk pemakaian semua bahannya. Harga jual produk jadi ditetapkan sebesar 150% dari biaya produksi. Perusahaan mempunyai kebijakan untuk membebankan over atau underapplied FUH-nya ke akun harga pokok penjualan atau CQS dan persentase predetermined rate atas pembebanan FUH atau FUH applied-nya dihitung dengan dasar penggunaan material bahan baku. Perusahaan mencatat barang spoilage yang berasal dari pengerjaan job ke dalam akun persediaan spoilage. 2% unit produk job 1002 merupakan spoilage. Jika dijual masih memiliki nilai $18,50. Karakteristik kerusakannya umum terjadi di semua job. Di sini Anda diminta untuk membuat T-account yang memperlihatkan flow transaksi perusahaan. Yang kedua, membuat ayat jurnal yang digunakan untuk membukukan semua transaksi dalam soal tersebut di atas. Yang ketiga, membuat daftar nilai persediaan pertanggal 31 Oktober 2020 dengan format sebagai berikut. Nomor, nama akun, detail akunnya, dan nilainya. Kemudian yang terakhir, Anda diminta untuk menghitung laba kotor bulan Oktober 2020. Untuk mengerjakan soal ini, pertama kali kita lihat dari soal, job mana saja yang dikerjakan selama bulan berjalan. Di sini per 1 Oktober 4567, kemudian ada 1256 yang dikerjakan dan 134. Nah, kita lihat nomornya berurut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita bikin job cost sheet rekapitulasinya dulu ya. Job cost ya. Job cost sheet rekapitulasinya. Ini job nomor ya. Kita lihat tadi dikerjakan dari 1001 ya. 1001
sampai 1007. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 job yang dikerjakan selama bulan Februari 2020. Kita lihat datanya. Pertama kita lihat dulu dari saldo awal. Apakah saldo awal di masing-masing job itu ada datanya ya. Saldo awal di sini per tanggal 1 Oktober 4567. Jadi di 4567 ada bahan baku, ada upah langsung, dan ada FOH. Oke, bahan baku, upah langsung, FOH dari 1004. 1004 bahan baku 6.000, kemudian upah langsung 3.600, kemudian FOH-nya 3.000. 1005 bahan baku 4440, upah langsung 3.000, dan FOH 2220. 1006 7.500 bahan baku, upah langsungnya 4.500, dan FOH-nya 3.750. 107 13.770 bahan baku, upah langsung 8.100, dan FOH-nya 6.885. Ya. Kemudian kita lihat status pekerjaannya. Status pekerjaannya 1004 selesai, berarti belum selesai, berarti dia masih di WIP. Demikian juga 105 dan 1006. Sedangkan 107 adalah di barang jadi atau finish good ya. 1001 tidak ada data saldo awal ya, kita bisa jumlahkan. Di sini adalah total saldo awal Oktober 2020 ya. Ya. Oke, kemudian kita lihat ya, di sini datanya ada data pemakaian bahan baku dan tenaga kerja atas job yang dikerjakan selama bulan Oktober. Berarti saldo awal ada pengerjaan bulan Oktober 2020. Ya. Ada bahan baku dan upah langsung. Ya. Job order pasti dikerjakan menggunakan bahan baku, upah langsung. Ya. Di sini ada data dari 1001. Penggunaan bahan bakunya 594 kg, ya, belum ada dolar 594. Berarti kita cari harga satuan dari bahan bakunya. Bahan bakunya di sini saldo awal 5 dolar per kilogram, kemudian ada data membeli material 5 dolar per kilogram. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa harga satuan materialnya adalah 5 dolar per kilogram. Ya, kita bikin 5 dolar per kilogram. Ya, 5 dolar per kilogram. 1001 ya. Ada tadi di sini 1001 menggunakan 594 kg. Jadi kita kalikan dengan tarif, jadi dia penggunaannya 2970. Selanjutnya 002 750 kita kalikan dengan tarifnya 5 3750. Kemudian 1005 data ya. 166,5 kita kalikan dengan tarif ya. Kemudian 1006 375 kita kalikan dengan tarif ya. 1875 ya. 106. Kemudian ini bahan baku ya, bahan baku. Ya, bahan baku. Oke, nah, upah langsungnya dia masih ada data jam. Jadi kita lihat per jamnya dia tarifnya berapa. Per jam adalah 20 dolar ya. Di sini berarti 20 dolar. Ya, ada 20 dolar. Ya, per jamnya ya. Mana tadi jadi 1001 ada 75 jam. 75 jam dikalikan 20 dolar. Ada 1.500. Kemudian ini 172,5 kalikan 20. Kemudian yang 1005 ya. Dia 97,5 kita kalikan dengan 20 ya. Kemudian 1006 adalah 150 kita kalikan dengan 20.
hasilnya 3.000 ya. Kemudian FUH. FUH berapa kita membebankan? Kita lihat di soal FUH, data mengenai FUH ada di nih, perusahaan mempunyai kebijakan membebankan over underapplied ke COGS dan persentase predetermined rate atas pembebanan FUH applied-nya dihitung dengan dasar penggunaan material bahan baku ya. Berarti berdasarkan proporsional dengan penggunaan bahan baku. Kita lihat di sini di awal, saldo awal, kita lihat berapa persen dia dari bahan baku. Oh, dia pakai 50%, berarti tarif bisa kita simpulkan bahwa tarif FUH-nya adalah 50% dari bahan baku. Ya. Jadi untuk yang sudah ada datanya ini kita bisa kalikan ya, FUH 101 kali ya, material kali 50%. Kemudian di 1002 juga kita kalikan 50%. 1005 juga kita kalikan 50%. 1006-nya juga kita kalikan 50%. Ya, kita sudah membebankan FUH. Kemudian kita lihat data yang lainnya. Saldo awal, penggunaan material dan upah langsung. Ini ada saldo akhir. Ya. Saldo akhir terjadi di tanggal 3 Oktober. Ada data saldo akhir. Berarti di sini ada saldo akhir. Saldo akhir. Saldo akhir ya, ada bahan baku dan upah langsung. Ya, tentunya dengan FUH. Harusnya dibebankan dengan FUH, tapi datanya adalah di sini bahan baku dan upah langsung di 1003. 1003 2980 bahan, upah langsungnya 1900. Nah, kemudian 1004-nya 8910, upah langsungnya 4400. Ya, berarti FUH-nya yang dibebankan pun juga harus 50% dari material. Oke, ini juga kita kalikan 50%. Nah, ketemu ya 4455. Kemudian kita lihat kita sudah memasukkan bahan baku, upah langsung ya. Kita lihat data selanjutnya. Ada spoilage di 105 dan 106 ya. Karakteristik hanya dapat diatribusikan di masing-masing job. Masing-masing nilainya 5,5 dan 6,50. Jadi ada spoilage-nya. Pada saat dikerjakan ada spoilage-nya di 1005 dan 1006. Nilainya adalah negatif 8,75 dan negatif 62,50 ya. Karena ini karakteristiknya hanya dapat diatribusikan di job tertentu, maka kita keluarkan dengan nilai spoilage-nya. Ya. Oke, sudah. Kemudian rework, ada rework-nya. Ada job-job rework 1001 dan 1002. 1001 rework-nya dia butuh material 8, kemudian upah langsung 8, dan tentunya dibebani dengan overhead 50% dari material. Ya. 15 ya. Kemudian yang 1002 material 10 ditambah dengan upah langsung 10 ditambah dengan pembebanan FUH 50% dari material 10. Jadi ada 25. Oke. Kemudian data biaya lagi sudah habis, berarti kita bisa jumlahkan. Kita jumlahkan biayanya. Ya. Ya, di sini masih ada kosong di 1003 dan 1004 ya. Tapi kita punya data saldo akhir sehingga kita bisa ngisi, kita dapatkan angka dari mutasi di 2020 ya. Di sini tidak ada saldo awal sehingga saldo akhir adalah mutasi di 2020 Oktober ya. Nah. Kemudian yang di 1004 dia ada saldo awal, berarti mutasinya adalah
Mutasi saldo awal kurangi saldo akhir ya. Ya. Kemudian ini FUH-nya adalah kali 50%. Ya. Tidak ada split dan tidak ada rework ya. 1007 tidak ada mutasi biaya karena dia memang sudah selesai dari awal. Oke, jadi ketahuan nih ada penggunaan bahannya ya, bahan baku selama periode penggunaan 15-317, bahan langsungnya 12.600 dan FUH-nya dibebankan 7658,75. Ya, ada di sini ada rework-nya 40. Ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. Saldo akhir tadi datanya ini berarti yang lain enggak ada. Ya, di sini tidak ada spoilage dan rework ya. Tapi kita langsung aja kita jumlahkan saja. Ya. Kita jumlahkan, ini adalah nilai dari ya, barang jadi yang ada di dalam gudang, saldo akhir di dalam gudang. Ya, ada saldo akhir, kemudian berarti ada barang yang sudah dikirim ya, dan WIP ya. Barang yang sudah dikirim, kita lihat di sini ada data barang yang sudah dikirim. Ya, dikirim adalah 102, 16 dan 1007 ya. Berarti kita lihat biaya produksi dari barang yang sudah dikirim. Tadi di 1002 ya, 1002 dia ya tidak ada saldo awal. Jadi kita tinggal pindahkan saja bahan baku, langsung ya. Kemudian FUH spoilage ya. Kemudian ini tidak ada ya. Ya, kemudian enggak ada ya. Kemudian 1002, 1006 dan 1007. 1005 ini ya, 1006 ya. 1006 adalah penjumlahan dari saldo awal dan mutasi bulan Oktober. Ya, ya, FUH, kemudian spoilage ya, dan reworknya ada. Ya, kemudian 1007 ya, 106 dan 107 ya. Karena tidak ada awal, ya, tidak ada mutasi, jadi awalnya kita ambil ya. Tidak ini, tidak ini. Oke. Kemudian kita coba jumlahkan dulu ya. Ya, oke. Ya. Ya, 21437 sama 28755 ya. Kemudian kita lihat lagi datanya ya, kita lihat lagi. Perusahaan dan barang spoilet ke dalam akun persediaan. 2% dari 1012 merupakan spoilet. Digaji jual masih memiliki nilai sekian. Karakteristiknya adalah terjadi di semua job. Karena terjadi di semua jobnya, maka harusnya pada saat Oktober mutasi kita keluarkan ya. Keluarkan semua biaya yang sudah dikeluarkan untuk memproduksi ya, barang yang ternyata dia spoilage. Bahan baku, langsung dan FUH ya 181,50 ya kita keluarkan dari WIP, nanti akan kita masukkan kepada FUH kontrol ya. Jadi di sini ya, ya, jadi 898, 21437 dan 28755. Ini jumlah dari ini harus dibetulkan dulu ya. Ini ada kurung, ini dari spoilage,
ini rewardnya tidak ada seharusnya. Oke, jadi kosong. Tidak ada reward. Oke, jadi 59173,50 adalah barang yang sudah dikirim. 24135 adalah saldo akhir barang jadi, dan kemudian terakhir, nah kita belum melihat WIP-nya, WIP-nya berarti WIP-nya adalah di 1001 ya. 1001 ya, tidak ada saldo awal, kita tinggal masukkan. Kemudian di 1005 ada saldo awal, ada mutasi. Saldo awal ditambah mutasi untuk bahan langsung, upah dan FUH. Kemudian ada spoilage ya, dan rewardnya kosong. Oke, kita jumlahkan 5970 dan 12850 ya. Ini nilainya sudah tidak ada, nanti ada dikirim. Kita bikin 0. Ini kita beli ini. Kemudian ini sudah nggak ada ya. Sudah dikirim ya. Kemudian kita jumlah berapa saldo WIP ya, per akhir Oktober 2020 ada 18.820 ya. Ini kita sudah selesai mengerjakan job cost-nya. Kita akan lanjutkan dengan mengerjakan T account-nya. Nah, untuk mengerjakan T account kita coba dulu kita buat akun yang bentuk bakunya. T account. Udah akun dapat kredit, kita buat 2, 3, 4, 8, 12, cukuplah 12 dulu ya. Kemudian kita siapkan untuk jurnalnya ya, jurnal. Nah, ini jurnalnya. Nanti di sini akun pertama untuk melihat flow transaksinya, berarti kita produksi ini kita lihat dari bahan baku. Bahan baku, kemudian nanti ada upah ya, upah. Kemudian ada WIP ya. Kemudian ada FOH, kontrol dan FOH applied ya. Ya. Kemudian ada barang jadi, ada penjualan ya, dan ada COGS. Ini akun utamanya yang biasanya ada muncul di dalam job order proses costing. Bahan baku kita lihat dulu apakah ada saldo awal ya. Ada saldo awal bahan baku. Saldo material 1 Oktober adalah 1050 ya. Saldo awal adalah 1050 dikalikan dengan 5 harga satuannya. Jadi ada 5250. Ya, oke, 5250 ya saldo awal. Kemudian saldo awal yang biasa ada adalah di WIP. Tadi ada saldo awal di WIP. Ya, saldo awal di WIP adalah job-job awal yang belum selesai, 104, 105, dan 106. Kemudian ini ada finish good. Ya. Berarti finish good dia ada
Saldonya barang jadi ya, saldo awal ya. Saldo awal barang jadi adalah job nomor 1007 ya, 28755. Oke, kita sudah dapatkan saldo awalnya. Kemudian kita lihat mutasi per akunnya. Kita lihat dari bahan baku atau material ya. Saldo awal ditambah pembelian ya. Pembelian pada bulan berjalan adalah 440 5 dolar per kilogram. Berarti kita jurnal dulu, ada jurnal pembelian ya, bahan baku pada hutang usaha. Hutang usaha. Ya. Jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah 4.400 dikalikan harga satuannya 5. 22.000. Ya, 22.000. Ya, 22.000, pembeliannya adalah 22.000. Kita posting pembelian debit, kreditnya adalah hutang usaha. Belum kita bikin tadi hutang usaha pembelian bahan. Nilainya 22.000. Oke. Bahan sudah dibeli, sudah masuk, kemudian dipakai untuk produksi. Pemakaian bahan. Ya, pemakaian bahan berarti bahannya keluar dari material, masuk ke dalam WIP. Ya. Bahan baku. Berapa nilainya? Nilainya adalah sesuai dengan job cost kita tadi, ada 15.317,5 ya. Jadi pemakaian bahan selama Oktober adalah 15.317,5 ya. 15.317,5. WIP-nya bahan baku 317,5 ya. Kemudian bahan baku ini digunakan untuk produksi, ada tenaga kerjanya ya, upah, kan? Ada upah langsung. Upah langsung pada saat perusahaan mengakui adanya upah ya, atau membayarnya, maka dia akan menjurnal akun upah pada katakanlah kas ya. Ya, di sini ada datanya, berarti kita asumsikan dibayar dengan kas. Ya. Jadi upah adalah upah langsungnya 12.600 ya, selama periode tadi di job cost upahnya adalah 12.600 ya. Ya, kasnya kurang 12.600. Oke. Jadi kita posting upah langsungnya 12.600 ya, kemudian kasnya adalah 12.600. Kita belum membuat kas ya. Kas bayar upah ada 12.600. Kemudian upah ini kita bebankan kepada produk yang dikerjakan, WIP pada upah. Ya. Nilainya 12.600 ya. Kita posting WIP-nya upah langsung, nilainya adalah 12.600 ya, sedangkan upahnya di sini ke WIP adalah 12.600. Oke, kemudian yang ketiga kita lihat dari job cost, dia membebankan FUH ya. Berarti ada jurnal ya, WIP pada FUH applied. Dia membebankan FUH berdasarkan kebijakan manajemen 50% dari material ya. Jadi di sini FUH-nya adalah 7658,75 ya. Ya, kita posting WIP-nya FUH applied ya. Nilainya adalah 7658,75 ya. Di FUH applied-nya ya, pembebanan FUH ya,
Nilainya adalah 768,75. Oke, kemudian apalagi di sini? Di sini ada spoiled ya, spoiled yang bisa diatribusikan ke job tertentu yaitu 1005 dan 1006. Berarti kita jurnal ada spoiled, persediaan spoilage ya, persediaan spoilage pada WIP. Nilainya adalah 8,75 ditambah 62,5. Ya, ada 71,25. Ya, jumlahnya 71,25. Kita posting dulu persediaan spoilage ya. TQS kas belum ada ya tadi, persediaan spoilage ya. Persediaan spoilage ya dari job 1005 dan 1006 ya. Jumlahnya adalah 71,25 ya. Di WIP-nya spoilage 1005 dan 106 jumlahnya adalah 71,25. Ya. Spoilage yang selanjutnya adalah spoilage dari job 1002. Ada persediaan spoilage ya. Dari 1002 nilainya 18,50. Ya, persediaan spoilage ini karakteristik kerusakannya umum terjadi di semua job, sehingga semua biaya yang sudah dikeluarkan ya, untuk memproduksi barang yang ternyata spoilage itu harus dikeluarkan dari WIP. Ya, jumlahnya adalah 181,5. Ya, masuk spoilage 8,5 sehingga yang masuk ke dalam FUH kontrol adalah 163,00. Kita posting ya, kita posting jurnalnya, persediaan spoilage ya, persediaan spoilage tadi dari job 1002 nilainya adalah 18,5 ya. Ini nilainya 18,5 kita ambil dari jurnal. Kemudian FUH kontrolnya ya, spoilage 102 ya, nilainya 163 dan dari WIP spoilage 102 nilainya 181,5. Oke, kemudian setelah spoilage ya, FUH kontrol kita lihat ada pemakaian bahan tidak langsung. Ini pemakaian bahan langsung. Ya, ada pemakaian bahan tidak langsung. Di sini data pemakaian tidak langsung adalah 1116 ya. Ada 1116 kg kalikan harganya 5 ya, ada 5580 ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada rework ya, rework untuk 1001 dan 1002. Rework ya. Ini tadi pemakaian bahan tidak langsung ya. Kita harus jurnal ya. FOH kontrol pada bahan baku ya. Nah, kita jurnal FOH kontrol pada baku 1116 kali 5 ya. 1116 kali 5 5580 ya, kita jurnal
bahan tidak langsung. Ya, bahan bakunya kita ambil dari sini ya. Oke, bahan baku tidak langsung ya. Kemudian ada upah tidak langsung. Upah tidak langsung ya. Pada saat mengakui upah tidak langsung ya, upah tidak langsung dilakukan secara tunai. Upah pada kas ya. Upah pada kas ya. Nilainya 1.100. Oke, kita jurnal dulu upahnya. Upah tidak langsung ya. Nilainya 1.100 ya. Kasnya 1.100 dikeluarkan ya. Ada kas bayar upah 1.100. Kemudian upah tidak langsung ini kita bebankan kepada FOH kontrol ya. Upah. Grade-nya upah, nilainya 1.100 ya. Kita posting FOH kontrolnya upah tidak langsung ya. Tidak langsung 1.100, kita kredit akun upah tidak langsung ya. Nilainya 1.100. Oke. Bahan tidak langsung, upah tidak langsung ya. Kemudian spoilage sudah, bahan tidak langsung, upah tidak langsung. Ada lagi tadi pekerjaan rework ya. Rework dia menggunakan bahan ya, upah dan FOH applied. Berarti kita jurnal WIP, kemudian bahan baku, upah dan FOH applied ya. Ya, untuk upah rework kita jurnal dulu dia pada saat dia mengakui hutang atas upah atau pada saat pembayaran, kita katakanlah kas ya, upahnya dia 1013, 102, 10. Berarti upahnya adalah 3 ditambah 10 ya. Ya. Kita jurnal dulu upah ya. Upah rework ya. Upah rework ya. Jumlahnya adalah 13 ya. Kasnya bayar upah ya. 13 ya. Kemudian kita bebankan ke WIP ya. Bahannya 8 tambah 10. 8 ditambah 10 ya. 8 tambah 10, upah 13, FOH applied-nya adalah 50% dari material. Ya, berarti totalnya adalah 40 ya. 40 tadi adalah job 101 dan 102 40 ya, ada 40 dolar. Kita posting ya. WIP-nya 40, WIP-nya 40, rework, WIP-nya 40, kemudian bahan bakunya adalah 18, upahnya adalah 13, FOH applied-nya
ya adalah 9. Oke, sudah kita masukkan. Kemudian sudah semuanya kelihatannya, tinggal nanti kita membebankan over atau under applied dari FUH. Over atau under applied dari FUH. FUH kontrolnya kita lihat apakah sudah ada semua, spoilage, bahan langsung, upah tidak langsung, material, upah, sewa. Sewanya belum kita masukkan. Sewa mesin. Sewa mesin berarti FUH kontrol, karena dia biaya tidak langsung, dia dibayar dengan tunai, kas. Jumlahnya 800. Ya, kita posting FUH kontrolnya, sewa. Sewanya adalah 800, ya, sewa 800 secara tunai. Bayar sewa secara tunai nilainya 800. Oke, kelihatannya sudah semuanya. Datanya tinggal over sama under applied-nya. Nanti kita tutup ya. Kita tutup satu-satu dulu dari akun material ya. Material sudah tidak ada pembelian lagi, berarti jumlahnya total akunnya adalah 27.250 ya. Ya, berarti ada saldo akhir. Saldo akhir, saldo total dikurangi pemakaian bahan langsung, kurangi biaya tidak langsung, kurangi dengan reward. Ada 6334,50. Ini saldo persediaan material. Kemudian upah kita jumlah ya. Oke, sudah. Kemudian akun WIP. Akun WIP ya, akun WIP-nya kita jumlahkan. Ini adalah 73626,25. Kemudian berarti ini juga 7073 ya. Ya. Di sini ada saldo akhir ya, saldo akhir WIP, dan ada berapa biaya produksi yang dipindahkan atau dikirimkan ke barang jadi. Saldo akhir kita lihat dari cost sheet-nya, job cost sheet, saldo akhir dari WIP adalah 101 dan 105, 18.820 ya. Di sini saldo akhirnya 18.820 ya, sehingga cost of good manufactured ya, barang yang dikirimkan dari pabrik ke persediaan barang jadi adalah 54553,50 ya. Ini harus kita jurnal ya. Kita jurnal ya, akun barang jadi, kreditnya WIP. Oke, nilainya adalah 54553,5 ya. Barang jadinya adalah barang jadi ya, biaya produksinya berjumlah 54553,5. Oke. Ini WIP sudah kita tutup ya. FUH kontrolnya ya, FUH kontrolnya kita bisa tutup juga ya. Bisa kita tutup FUH-nya ya. Ya, FUH kontrol sama FUH applied kita tutup
bersamaan. Selisih antara FUH control dan FUH applied adalah under atau over applied. Ya. Ya. Jadi kita jurnal ya. FUH applied-nya kita tutup, FUH applied ya kita tutup, nah senilai total FUH-nya, kemudian FUH kontrolnya kita tutup ya, senilai FUH kontrolnya, selisihnya adalah over atau under applied. Ya, di sini kelihatan bahwa FUH applied-nya lebih besar daripada FUH control. Jadi ada over applied FUH ya. Senilai 24,75 ya. Ini masuk ke COGS. Ya, masuk ke akun COGS ya. Jadi sini ada COGS-nya kredit, over applied FUH nilainya adalah 24,75. Oke, kita sudah tutup FUH-nya, kemudian barang jadinya. Barang jadi ada saldo awal 28,28755,0 ya. Kemudian kita tutup, kita jumlahkan 83308 ya. Di sini ada saldo akhir barang jadi. Saldo akhir barang jadi kita lihat di cost sheet-nya, job order cost sheet-nya, barang jadi saldonya adalah 24135 ya. 24135. Jumlahkan ya. Dijumlahkan ya. Sehingga ada barang jadi yang sudah terjual, dia masuk ke COGS ya. Barang jadi yang sudah dikirimkan ke pembelinya ya. Ada 59173,50. Ini adalah barang jadi yang sudah dikirim ke pembelinya. Kita cek dan job order cost-nya, nah, benar 59173,50 ya. Sudah dikirimkan ya. 59, berarti ini kita jurnal COGS pada barang jadi. Ya, nilainya adalah 59173,5. Ya, COGS-nya kita debit ya, COGS kita debit ya. Ya, pengiriman ada nilainya adalah 59173,5. Nah, oke, jadi sudah kita tutup akun barang jadinya. Kemudian penjualan ya. Terakhir ada pengiriman, berarti ada penjualan. Penjualan kita asumsikan dia penjualan kredit ya. Karena tidak ada datanya, kita pakai penjualan kredit, piutang. Ya. Penjualan adalah nilainya 150% dari biaya produksi ya. 150% dikalikan biaya produksi barang yang sudah dikirim. Berarti ada dikalikan 59173,5. Ya. Ya. Piutang usahanya ada 88.760,25. Kita jurnal. Piutang usaha belum ada kelihatannya ya. Piutang usaha ya. Penjualan nilainya adalah 88.760,25. Penjualannya dikredit ya. Penjualan ini
Penjualan di kredit 88 70,25. Oke, ya. Oke, saya kira itu sudah selesai. Kita selesai akunnya. Akun dan jurnalnya sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita melakukan atau memenuhi permintaan soal nomor 3. Ya. Nomor 3 dia meminta supaya kita membuat daftar nilai persediaan. Daftar nilai persediaan ya, kita buat dahulu daftarnya ya. Formatnya nomor, nama akun, ya, nomor, nama akun, detail akun, dan nilai. Nomor 1 adalah material. Ya. Nomor 2 adalah barang dalam proses. Nomor 3 adalah produk jadi. Nomor 4 adalah produk spoilage. Nah, oke. Ada job nomornya, dia minta job nomornya, kita bikin job nomornya. Dan jumlahnya adalah jumlah barang dalam proses. Jumlah produk jadi. Jumlah spoilage. Ya, oke. Oke. Material nilainya berapa? Kita lihat dari akun. Ya. Kita lihat dari akun, saldo material adalah 634,50. Ya. Sudah kita dapatkan. Material, kemudian barang dalam proses. Barang dalam proses, saldo akhirnya, ya, kita lihat dari job cost sheet, ya, barang dalam proses adalah 101 dan 1005. Dan 1005. Ya. 101 nilainya adalah 5970, 1005 nilainya adalah 12850. Ya. Ya. Jadi total barang dalam proses, ya, ini kita jumlahkan adalah 18.820. Kita cek dengan akunnya, jumlah barang dalam proses 18.820. Oke. Kemudian produk jadi. Produk jadi ini di cost sheet-nya dia kelihatan produk jadi saldo akhirnya adalah 103 dan 1004. 103 dan 1004 ya. 103 dan 1004. Ya, jumlahnya adalah ini belum dikasihkan. 1003 itu nilainya adalah 6370. 1004 itu adalah nilainya 17765. Sehingga jumlahnya adalah 24135. Kita cek dengan di account. 24135. Produk jadi ya, produk jadi ya. Produk jadi ya 24135. Sudah sesuai ya. Produk jadi, kemudian spoilage-nya. Spoilage itu tadi berarti spoilage-nya berasal dari
1002, 1005 ya, sama 1006 ya. Sini ada 2. Satu 102, 105 dan 106. 1002 tadi nilainya 18,5 ya, 18,5. 1005 nilainya 8,75 dan 106 62,5 ya. Jadi jumlahnya adalah 89,75. Kita cek dari akunnya Spoilage, jumlahnya kita jumlahkan dulu di sini ya, 89,75. Ini saldo akhir 89,75. Oke, sesuai dengan di akunnya 89,75. Oke. Kemudian terakhir ini diminta adalah jumlah persediaan, total persediaan. Total persediaan jumlahnya adalah material ditambah barang dalam proses tambah produk jadi ditambah spoilage ya, adalah 49379,25 ya. Soal terakhir kita diminta menghitung laba kotor di bulan Oktober 2020. Laba kotor di bulan Oktober 2020. Berarti kita lihat harga jual ya. Harga jual kan 150% ya dari biaya. Ya, kemudian biaya produksi ya. Dari biaya produksi tadi. Di sini 150% dari biaya produksi ya. Biaya produksinya sendiri ya, biaya produksi adalah tadi yang sudah dikirim biaya produksinya adalah 59173,5 ya. Berarti 150% dari biaya produksi adalah 88.760,25 ya. Kemudian tadi ada under atau over applied ya. Under atau over applied ya. COGS ada over applied FOH 24,75. Ada over applied ya. FOH ya. Over applied berarti nilainya adalah 24,75. Sehingga laba kotor adalah harga jual dikurangi dengan biaya produksi dikurangi dengan over applied 29. Harga jual dikurangi dengan biaya produksi ditambah dengan over applied ya, kan over applied ya. Karena terlalu tinggi dibebankan sehingga harus ditambahkan lagi. COGS-nya terlalu tinggi. Ya, oke. 29.611,50. Nah, demikian jawaban atau solusi yang disarankan untuk soal job order costing dan quality cost pada job order costing dari soal yang sudah kita bahas atau kita pahami di awal